Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam uji kompetensi para kandidat DKI 2 ini di Grand Studio Metro TV. Dan tadi sudah ada sedemikian banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis dan tentunya juga sudah dijawab oleh para kandidat. Dan kita akan kembali melanjutkan hal tersebut di mana para panelis akan memberikan pertanyaan dan para kandidat menjawab dengan waktu masing-masing 1 menit. Silakan. Ya, saya langsung ke Prof. Didi, Bang Didi. Salah satu pernyataan, nanti koreksi saya kalau saya keliru, menyatakan sebetulnya 50% warga DKI itu pengangguran. Kayak gitu. Jadi kalau kita bayangkan di sini nih, sebetulnya 50% dari Anda nih nganggur. Walaupun nggak tepat seperti itu ya statistiknya. Apakah statement atau pernyataan itu benar? Dan kalau benar, bagaimana membuat supaya betul-betul harapan memperoleh lapangan kerja itu real ketika Bang Didi nanti menjadi wakil gubernur? Ada benarnya, ada kurang benarnya. Ukuran pengangguran terbuka di DKI itu 11-12%. Nasional itu 6-7%. Jadi DKI meskipun ekonominya tumbuh, tapi penganggurannya 2 kali dari rata-rata nasional. Tapi pengangguran terbuka itu hanya kerja 1 jam, 2 jam seminggu. Kalau yang kerja 3 jam, 4 jam itu tidak dikatakan menganggur. Dalam istilah ekonomi ada yang kita katakan menganggur terselubung. Menganggur juga tapi kerjanya cuma 3 jam seminggu, 7 jam, itu sama dan menganggur juga, bahkan lebih parah dari pengangguran terbuka. Ya. Sepertiga, 30-40% di DKI ini menganggur terselubung. Saya ini sudah keliling berjalan puluhan kilometer, belasan puluhan kilometer, di gang-gang itu banyak nganggur. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi DKI ini tidak membuat kebijakan untuk mengurangi pengangguran. Jadi pertumbuhan yang diklaim itu hampir 7% itu dari nasional saja. Dan DKI menyatakan bahwa dia terbebas dari kemiskinan hanya 3%. Itu salah total. Karena 300.000 yang dikatakan tidak miskin, di DKI nggak bisa beli apa-apa. Ya, DKI ukurannya harus 3 kali atau 2 kali lipat daripada ukuran nasional. Ya. Jadi DKI ini punya kesenjangan yang parah. Sudah 1 naik menit 0,3 Gininya ke hampir 0,4. Baik, saya potong dulu nih, sudah 1 menit. Jadi kumis itu betul. Pak Effendi gimana? Ya. Paham di sekarang ya? Ya, sekarang kita giliran aja, sekarang kita ke Ahok. Ya. Jadi Anda akan punya konsep, saya dengar itu, bahwa Anda akan membuat pemukiman super blok di tengah-tengah kota itu. Jadi supaya orang tidak terlalu banyak commuting dari suburban ke urban, ya kan? Nah kan pertanyaan saya, apa mungkin itu? Karena mafia-mafia pengembang, mafia penguasa gedung itu butuh kuat di Jakarta. Bagaimana Anda melakukan itu? Ya, secara ekonomi, biasa tuh kalau para pengembang membeli tanah sengketa, itu si pemilik tanah jualnya murah. Karena yang membeli kan mesti mengeluarkan uang membebaskan lahan itu. Nah, kalau kami membeli, dibebaskan tapi memberikan kembali kepada yang penghuni lama, tentu lebih mudah. Nah, di Malaysia, misalnya 1 juta penduduk dilayanin 150 pasar. Kita 10 juta hanya 50 pasar. Makanya baik pasar kaget di Jakarta. Nah, dengan ada super blok, ada pasar, ada puskesmas, ada ruang serbaguna, dan hunian yang tanpa parkiran mobil, dan orang masih diundi untuk tinggal di sana. Jadi kalau nomor urut kacang saja, kalau di sini sudah bukan turunannya, ini pindah. Jadi tidak ada jual beli. Nah, ini bisa mengatasi perumahan. Kalau soal mengatasi mafia, saya kira kami punya uang, kami punya kekuasaan, kami juga punya aparat, tidak mungkin kalah. Anda nggak takut berhadapan dengan mafia pengembang itu? Ya, selama rakyat membela kami, kalau dipilih 50%+1, siapa yang takut? Baik, waktunya tinggal sedikit, tapi saya persilakan kepada Pak Effendi untuk memberikan pertanyaan singkat. Saya masih penasaran dengan Bang Bim ya. Bang Bim, salah satu yang dikampanyekan adalah kesederhanaan ya, baik gubernur maupun wakil gubernur. Padahal banyak yang bilang gubernur DKI itu mestinya elegan, tampilnya harus agak meyakinkan gitu ya. Kesederhanaan seperti apa nanti dan apa akibatnya bagi pemerintahan secara umum? Ya rasanya nggak mesti ya pemerintah. Kita contoh deh, beberapa menteri sekarang kan ada kan, yang mereka dengan kesederhanaannya, tetapi yang penting adalah kerjanya. Ya. Dan masyarakat juga kalau pimpinannya sederhana itu sepertiga ada jarak gitu. Ya, mau menyapa, mau berkeluh kesah. Saya beberapa kali ya kampanye ini kita naik odong-odong ya, odong-odong dengan sederhana, pakaian sederhana, mereka lebih merasa dekat gitu. Nah itu yang kita harapkan, nanti masyarakat merasa dekat, jadi mencurahkan keinginannya apa sih, keluh kesahnya apa, dan kalau memang bahagia, kenapa bahagia. Jadi saya rasa
kesederhanaan itu malah diperlukan di Jakarta ini. Bukan yang glamor, yang Baik, tepuk tangan untuk jawaban Pak Bim. menjaga jarak. Pemirsa, suara Anda Jakarta Memilih masih akan kembali setelah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat berikut ini.